Minasan, konnichiwa. Balik lagi di channel Mimin. Apa kabarnya kalian semua? Semoga kabarnya baik-baik saja. Di video kali ini Mimin bakalan bacain alur cerita anime yang berjudul Rokujoma no Shinryakusa. Anime ini rilis tahun 2014. Genrenya komedi, harem, school, sama supernatural. Seperti apa alur ceritanya, langsung saja ke video intinya. Audio Jungle. Film diawali dengan seorang anak laki-laki bernama Kotaro Satomi yang baru aja pindah ke sebuah kosan yang sangat murah. Dia diantar sama sahabatnya bernama Makenji. Di situ juga ada pemilik kosannya bernama Kasagi. Nampak si Kotaro ini mulai hidup mandiri setelah masuk SMA. Jadi wajar aja dia milih kosan yang sangat murah itu. Terus ketika dia lagi tertidur, tiba-tiba ada goncangan macam gempa di kamarnya. Tapi dia tidak merasakan itu. Besoknya si Kotaro pergi bekerja bersama Kenji untuk nambah uang jajannya. Kenji menanyakan apakah dia baik-baik saja di sana. Soalnya katanya di kosan itu ada penunggunya. Tapi si Kotaro nampak biasa aja tinggal di sana. Tak lama dia disuruh pindah ke tempat yang lain. Pas lagi nyariin dia malah terperosot ke bawah tanah. Nah di sana terdapat seorang wanita yang dikelilingi bola yang berwarna-warni. Kayaknya cewek tersebut udah menunggu si Kotaro ini lama banget. Terus setelah dipertemukan bangun-bangun dia udah ada di rumah sakit. Dan kepalanya kebentur seperti itu. Besoknya dia berangkat bareng bersama Kenji dan Kasagi. Sampai bercerita kronologi dia kenapa bisa begitu. Nah pas mau pulang si Kotaro ini mau ke ruangan klub dulu. Dia nampak bersemangat sekali. Kasagi penasaran klub apa yang dia ikuti. Yang ternyata cuma klub merajut. Padahal Kotaro punya keahlian dalam olahraga baseball. Sesampainya di sana, nampak senpainya itu cantik dan juga imut coy. Sebelumnya mereka sudah bertemu di rumah sakit kemarin, jadi dia tertarik buat masuk. Walaupun senpai bernama Sakuraba itu belum mempercayai Kotaro mau masuk klub merajut. Biasanya cowok itu ikutannya olahraga, tapi kali ini Kotaro benar-benar pengen ikutan merajut. Ya walaupun gak bisa, dia bakalan belajar. Mulai besok dia udah mulai belajar. Pas Kotaro pulang ke kos-kosannya nampak berisik banget. Pas dia masuk ternyata ada cewek yang menganggap dirinya hantu penghuni kosan tersebut. Tapi si Kotaro ini kagak percaya, malah membuangnya keluar. Lantas dia kagak terima digituin, lalu terjadilah duel di sana. Tentu aja si Kotaro kagak bisa ngapa-ngapain. Cuma dia bisa nangkis serangannya menggunakan jimat miliknya. Namun tak lama tiba-tiba ada sihir muncul, menjadi pengganggu. Dia adalah Yurika. Dia memberitahu kalau ada energi yang berjumlah besar yang mendekat. Cuma kedua orang itu kagak percaya kalau dia seorang penyihir. Malah mirip ke cosplay. Dia pun dikeluarkan dari sana, tapi itu orang malah nangis, minta dimasukin lagi. Pas dimasukin lagi, belum ada yang percaya juga dia seorang penyihir. Tak lama tiba-tiba ada yang datang lagi dari bawah lantai, seorang gadis pula bernama Kiriha. Dia ke sana juga mau membeli kosannya si Kotaro, harganya mahal pula pakai emas bayarnya. Tapi tetap itu orang kagak mau menjualnya. Alhasil ngobrol-ngobrol dululah mereka ya kan. Si Kiriha juga menggoda si Kotaro dengan cara lain biar bisa mendapatkan kosannya itu. Tapi tiba-tiba aja ada yang muncul lagi seorang cewek dari dimensi lain. Karena kesal Kotaro kagak sengaja memegang opai kecilnya itu. Hingga cewek tersebut marah dan menembak ke arah mereka yang ada di sana. Untungnya si Kiriha masih bisa menahan. Lalu si Sanae langsung aja membuat si Tia mukanya ketutup sama bajunya sendiri. Dan ketahuan pakai daleman beruang. Karena kesal si Tia itu mengeluarkan senjata yang begitu dahsyat dari atas langit. Cuma kata pelayannya si Tia harus menghentikan itu. Karena dia udah melanggar janji. Tujuan dia datang ke situ buat mencari orang sebanyak-banyaknya buat patuh sama dia. Tak berselang lama ibu kosan pun datang. Kasagi auto memarahi dan mengalahkan semuanya yang ada di sana. Karena ribut mulu ditambah kosan tersebut udah hancur seperti itu. Terus dia mencoba musyawarah kembali. Semua orang yang ada di sana dengan berbagai latar belakang yang berbeda menginginkan kosan butut itu. Jadi si Kasagi memberikan surat perjanjian cara untuk mendapatkan kosan itu dengan cara yang sehat. Bukan duel kayak tadi. Dari situ mereka setuju, tapi Kotaro sebagai pemilik kagak mau kosan murahnya itu diambil orang. Setelah itu mereka mencoba membicarakan kembali maksud dan tujuan mereka pengen punya kosan tersebut. Dari semua orang yang ada di sana cuma si Yurika aja yang belum punya tujuan. Malah dia masih dikira nge-cosplay.
Nah di perjanjian itu si Kasagi kagak boleh ribut menggunakan kekerasan. Hingga akhirnya si Kotaro memiliki cara lain, yaitu dengan memainkan sebuah kartu. Yurika udah yakin kalau yang lainnya belum bisa memainkan kartu. Mereka harus bermain sehari sebanyak 5 kali. Jadi sistemnya pengurangan poin, semakin kalah maka poinnya bakalan berkurang. Dan harus bersedia pergi dari sana. Nah yang dikata Yurika gampang, malah dia kalah 5 kali berturut-turut. Hingga akhirnya selesai sudah untuk hari pertama. Yurika ikut tidur di sana juga. Paginya si Kotaro kesiangan, dibangunin sama si Sanae juga dia susah bangun. Nah di sana Kotaro menyuruh Sanae buat menjaga kosannya itu. Hanya dia yang bisa dia percayai. Sesampainya di sana hari itu sesuai jadwal, si Kotaro mulai belajar merajut. Dia diajari langsung sama si Sakuraba. Yurika yang melihat mereka berduaan iri tentunya. Setelah beberapa hari terlihat si Kotaro tidak mengikuti klub karena senpainya lagi sibuk. Nah dia kagak pulang-pulang. Yang katanya kalau pulang di kosannya bakalan tidak ramah. Di situ ada anak buahnya si Kiriha yang menguping permasalahan si Kotaro. Kiriha cepat-cepat memasak demi menarik perhatian. Pas si Kotaro pulang dia dibuat senang dong sama si Kiriha karena dimasakin buat makan malamnya. Tidak seperti biasanya dia seperti itu. Lalu yang lainnya juga makan bersama. Sanae seorang hantu tidak bisa ikutan makan. Dia harus merasuki seseorang dulu. Jadinya si Kotaro memperbolehkannya merasukinya. Anehnya nempel begitu anjir. Udah kayak apaan. Ini lagi si Yurika yang kasihan banget kagak diajak makan. Coba makanannya udah hancur begitu, menyedihkan. Jadi sama si Kotaro diajakin makan bareng dah. Di sana si Tia merasa curiga dengan sikap si Kiriha akhir-akhir ini yang terus memasak buat si Kotaro. Ini semua pasti ada maksudnya. Esoknya tiba-tiba aja Yurika, Tia dan pelayannya sama si Kiriha ikutan sekolah. Tempat bersantainya si Kotaro kini diambil juga sama cewek-cewek itu. Apalagi banyak yang suka pula dengan cewek-cewek tersebut. Beda dengan si Yurika yang selalu hina. Dia belum apa-apa udah dihukum, hadeh. Tapi kali ini si Kotaro harus agak sedikit keras. Ketika si Tia mau makan siang di sana ada klub bersorak yang lagi latihan. Keganggu sama si Tia, tapi Tia malah menantangnya. Untungnya dikasih tahu kalau orang-orang itu pada nakal semua. Dari situ dia mempunyai satu ide cemerlang. Sementara si Yurika mendapatkan surat dari si Kotaro yang menyuruhnya untuk ketemuan di belakang gedung klub. Dia udah seneng banget, siapa tahu Kotaro mulai menerima kenyataan kalau dia itu penyihir. Pas mau berangkat lagi-lagi sial, kesandung pula dia. Kebetulan si Sakuraba ada di sana untuk menolongnya, sekalian menanyakan tempat yang dia maksud. Habis itu si Yurika makin semangat untuk menemui si Kotaro. Setelah sampai sana bukan Kotaro yang dia temui melainkan klub penyuka cosplay. Kotaro merekomendasikan si Yurika buat masuk klub tersebut. Jadi dia dipaksa untuk ikutan klub tersebut. Sorenya Kotaro pulang dengan penuh kebahagiaan. Di sisi lain si Kiriha dapat pengumuman kalau ada lomba maraton di sekolahan itu. Malam harinya seperti biasa mereka main kartu lagi. Nampak si Yurika ini kecapean banget, tapi anehnya berkat dia capek malah Yurika ini tambah kuat. Dan menang mulu anjir, udah 3 kali puteran. Tak lama ketika permainannya berlangsung si Tia mulai frustasi. Dia kagak mau terus bermain seperti itu. Kotaro juga sama demikian. Alhasil Kiriha memberikan brosur tentang perlombaan maraton tadi. Ini lebih adil karena sekolah yang bakalan menilai. Si Kotaro auto ready dan si Tia juga nampak siap. Dia udah menyiapkan sebuah rencana. Besoknya si Kotaro mengajak si Sakuraba untuk masuk timnya. Soalnya satu tim harus 2 orang. Sakuraba kagak mungkin bisa mengikutinya sampai akhir karena fisiknya lemah. Tapi Kotaro tidak mempermasalahkan itu, dia bisa berhenti kapan aja. Si Sakuraba pun mau dan bakalan berusaha mengikutinya sampai akhir. Di sisi lain si Yurika kembali jadi bulan-bulanan disuruh nge-cosplay. Padahal dia cuma pengen ikutan lomba doang. Terus si Kiriha dia masuk ke klub berlari dan langsung direkrut untuk ikutan lomba maraton itu. Sedangkan si Tia dia memanfaatkan klub bersorak supaya tunduk kepadanya. Di sana ada yang memata-matai timnya yaitu boneka si Kiriha. Karena belum pasti itu bonekanya, Tia menyuruh pelayannya untuk menghabisinya aja. Alhasil terjadi duel di atas langit sana antara boneka si Kiriha dan robot milik si Tia. Sorenya Kotaro bakalan latihan peregangan dulu bareng si Sakuraba. Nah di sana si Sanae seorang hantu belum tahu mau ikut siapa, yang pasti dia bakalan mendukung si Kotaro aja dah. Di sana terlihat si Sakuraba lagi melakukan pemanasan.
lalu dibantuin sama si Kotaro pemanasannya. Dia yang melihat mereka berduaan kesal karena Kotaro lebih tunduk kepada si Sakuraba. Kiriha yang ada di sana merasa wajar aja kalau seperti itu. Ditambah mereka berdua sudah melakukan peperangan dengan bonekanya masing-masing. Singkat cerita, saatnya pertandingannya dimulai. Banyak banget yang ikutan. Setiap klub menurunkan jagoannya. Nah, ketika dimulai langsung terjadi masalah. Banyak orang yang berjatuhan. Kemungkinan itu adalah ulah daripada si Kiriha. Kotaro langsung aja melompati orang-orang yang bertumpuk seperti itu. Sedangkan si Tia, dia dibawa sama ketua klubnya yang gede macam itu. Kini tinggal si Yurika yang masih di sana, kagak ada yang nolongin, jer, kasihan. Ternyata lomba maraton itu dibarengi dengan challenge. Yang pertama di sana ada matematika. Dia menyuruh si Sakuraba untuk duluan aja, sedangkan dia ngerjain soalnya dulu. Sesudahnya barulah ke yang selanjutnya. Di tengah jalan Kotaro akhirnya bertemu dengan si Tia yang mau ke challenge makan kue. Kotaro langsung cepat-cepat menghabiskannya lalu meninggalkan si Sakuraba di sana biar cepat. Lalu di challenge selanjutnya nampak dia kesulitan sampai harus dikejar sama si Kenji. Di sisi lain si Yurika udah kelelahan, dia udah pasrah bakalan nyerah di tengah jalan. Tapi ada si Sakuraba di sana menyemangati si Yurika ini. Setidaknya walaupun gak menang, mereka bisa sampai finish. Akhirnya si Yurika ini pun meneruskan lombanya lagi bareng si Sakuraba. Di sisi lain udah sampai ke challenge ke-8. Nah, di sana mereka harus memilih jalan yang mereka pilih. Nampak si Tia menggunakan jalan yang sangat mulus. Dibantu juga sama ketua klubnya. Di tengah jalan masalah pun terjadi. Dimulai dari orang yang mencari si Kotaro yang malah salah sasaran jadi ke si Kenji. Ditambah lagi si Tia ini memasang banyak ranjau di bawahnya. Alhasil pada rame sama ledakan ranjau di sana. Dan ada juga orang yang kagak terima jalan yang dipilih si Tia itu lancar. Jadinya mereka berebut dan malah memeledakkan semuanya. Di sisi lain Sakuraba dan Yurika berasa kalau kemungkinan udah ada yang nyampe finish. Karena suaranya itu terus bergema. Sakuraba akan berusaha sampai finish demi temannya yaitu si Kotaro. Tapi tak lama tiba-tiba aja dia pingsan. Si Yurika kagak tahu harus bagaimana. Karena Sakuraba udah membantu dia sebelumnya, jadi dia berusaha mengobatinya dengan pakai sihir. Awalnya kagak mempan sama sekali, tapi entah kekuatan dari mana si Sakuraba bisa bangkit lagi. Sementara itu si Kotaro udah mau nyampe ke challenge yang terakhir. Namun sayangnya dia itu pingsan. Kini tinggal Tia sama Kiriha. Challenge-nya kebetulan mereka dapat berlawanan untuk mendapatkan dalemannya masing-masing. Akhirnya jadi adu jotos, sementara Sakuraba dan Yurika tiba-tiba jadi semangat lagi. Lalu mengambil challenge-nya. Si Sakuraba harus membawa anggota klubnya dan si Yurika harus bawa teman. Dia bingung harus bawa siapa. Sakuraba udah menganggapnya teman. Tapi dia minta bantuan buat membawa si Kotaro. Alhasil tanpa diduga yang tadinya diragukan malah menang. Tapi masalah belum selesai. Kasagi mencari si Tia yang memasang ranjau di mana-mana. Dan juga Kotaro yang menjahili klub sumo. Singkat cerita, si Ruth Hoki dapat liburan ke pemandian air panas ketika main gacha-gacaan. Dia meminta izin kepada si Tia untuk liburan ke sana. Secara dia pengen istirahat dulu. Ada tiket untuk 6 orang. Nah, kebetulan di sana ada 6 orang juga, kecuali si Yurika kagak diajakin. Karena si Sanae itu hantu dan kagak kelihatan, kemungkinan bertujuh juga bisa. Akhirnya mereka pada setuju. Setelah itu mereka bakalan mempersiapkan terlebih dahulu. Karena di sana juga ada pantainya. Jadinya ciwi-ciwi beli baju renangnya dulu. Nampak si Tia kesulitan mencari yang cocok buatnya. Sekalinya dapet yang cocok, yang lainnya pengen melihatnya ganti. Di situ si Sanae kagak bisa ganti baju. Bajunya cuma itu doang. Tapi si Kotaro gak sabar pengen lihat baju renangnya nanti. Sesudahnya entah kenapa itu orang menggunakan pesawat luar angkasa. Yang mana dalamnya mewah banget. Enggak ngerti lagi sama si Tia menginginkan kosan murahnya itu untuk apaan. Tapi katanya itu beda lagi. Tak lama Ruth membuka sebuah portal supaya bisa langsung nyampe ke penginapannya. Mereka senang bisa menghemat uang dan waktu. Tapi si Kotaro malah banyak omong, jadinya ditendang dah. Sesampainya di sana nampak penginapannya udah kagak layak huni, jir. Udah pada rusak gitu. Apalagi dalamnya mirip-mirip seperti kosannya si Kotaro. Dan tak lupa ada makhluk astralnya juga. Tapi si Kasagi udah membawa alat-alat bekas orang yang menginap di kosannya. Dan disitulah terjadi duel lagi antara si Kotaro dan juga Sanae. Sedangkan yang lainnya memutuskan buat pergi ke pantai.
Sesampainya di sana, Kotaro yang udah siap kedatangan klub cosplay, yang mana mereka bakalan ngadain rapat dan juga dia memberitahu kalau si Sakuraba juga bakalan main ke pantai itu. Sebelum pergi, si Kotaro menitipkan si Yurika kepada mereka. Pas mau main di sana, Sakuraba melihat si Kotaro. Ketika dia lagi santai, ciwi-ciwi pada datang mau pamerin baju renangnya kepada si Kotaro. Namun mata Kotaronya berfokus kepada si Sakuraba. Alhasil cewek-cewek itu mulai kesal dan mencari cara biar si Kotaro sadar. Alhasil mereka pun mengubur si Kotaro di sana, sedangkan yang lainnya main poli. Seperti biasa, Yurika selalu sial dalam hal apapun. Cuma cewek-cewek itu melihat si Kotaro itu udah kapok, taunya malah mesra-mesraan sama si Sakuraba. Alhasil tambah kejam lagi lah mereka. Kali ini diadain main menghancurkan semangka, ini udah horor banget. Di sisi lain, pedagang gacha kemarin memantau Kotaro dan kawan-kawan. Nah pas giliran si Tia kagak kena dan mau dikasihkan ke si Sanae, tiba-tiba ada orang yang tadi datang menangkap si Tia. Lantas Kasagi dan Kiriha marah, langsung aja membuat kedua orang itu dikubur. Malamnya mereka pergi ke pemandian air panas. Di sana Kotaro senang dengan adanya si Sakuraba dan juga melihat teman-temannya senang begitu. Sementara cewek-cewek itu menceritakan tujuan mereka untuk mendapatkan kosan itu buat apaan. Nah si Yurika ini ternyata kosannya itu buat orang yang pernah menolongnya. Entah siapa orangnya. Sesudahnya mereka pun pada tidur. Nah di sini si Kotaro berulah. Dia ngigo ke arah si Ruth. Dia bermimpi lagi manjat pohon sambil nangkep kumbang. Karena udah berlebihan, si Ruth auto menamparnya. Kotaro berusaha meminta maaf dan juga menanyakan kepada Sanae apakah dia emang suka gitu tidurnya. Ya kemungkinan gitu kan, Sanae hantu jadi gak bisa keraih sama dia. Terus di sana dia salah ngomong pula. Kotaro malah suka sama kumbang gede dibandingkan si Ruth. Alhasil diusirlah dia dari sana. Lalu dia ke pantai dan dia bertemu dengan si Kiriha yang lagi sendirian. Sanae yang kasihan langsung menjemput si Kotaro. Kiriha nampak lagi merindukan seseorang yang memberikan apa yang sedang dia pegang. Sanae yang melihat mereka berduaan mencoba mengagetkannya. Tapi karena si Kotaro pakai jimat, si Sanae tersetrum. Di situ si Sanae marah dong, Kotaro masih bawa gituan. Sampai besok Sanae masih marah begitu. Dia mengira si Kotaro ini belum bisa menerima si Sanae, makanya pakai jimat mulu. Karena kesal, si Sanae pun pergi. Di sisi lain, penjahat kemarin udah menyiapkan sesuatu yang kelihatan mirip kekuatan si Sanae. Oke, mungkin segitu dulu untuk video kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyebutan nama, tempat, atau yang lainnya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Ya mata nih, bye-bye.